Assalamualaikum. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, yaitu menyusun RPP. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar untuk menyusun RPP dari awal judul sampai model dan metode pembelajaran. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut pada langkah berikutnya atau pada poin berikutnya, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Nah, pada langkah-langkah pembelajaran ini, saya merekomendasikan untuk membuat 2 kolom, yaitu ada kolom aktivitas guru dan ada kolom aktivitas siswa. Supaya terlihat bahwa guru dan siswa masing-masing saling bekerja sama berkontribusi dalam pembelajaran. Nah, pada langkah-langkah pembelajaran ini, seperti pembelajaran pada umumnya, di dalamnya terdapat kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir, atau kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan awal itu berisi persepsi, tujuan pembelajaran, rencana pembelajaran. Nah, di sini nanti Anda dapat menuliskan awal dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian berikutnya ada kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini berisi mengenai inti dari kegiatan pembelajaran. Nah, yang perlu diketahui untuk kegiatan inti ini, Anda harus mengacu pada model dan metode pembelajaran yang sudah Anda pilih. Jadi kalau di sini Anda membahas tentang NHT atau Number Head Together, maka di kegiatan inti juga harus mencakup model pembelajaran tersebut. Jadi tidak hanya permukaan saja, tapi detail mengenai urutan dari model pembelajaran tersebut. Oke, bisa disampaikan di kegiatan inti. Kemudian, setelah kegiatan inti, ada kegiatan akhir. Nah, kegiatan akhir ini biasanya berisi kesimpulan, kemudian review, kemudian apabila ada tugas yang harus diberikan, tugasnya, tugas dari materi yang sedang diajarkan. Nah, di sini tugas tidak hanya ditulis tugas, tapi lebih rinci tugasnya apa. Tugasnya di halaman berapa, buku apa, latihan berapa dituliskan secara rinci. Kemudian review, kemudian penutup. Misalnya mau diakhiri dengan doa, diakhiri dengan doa. Kalau misalnya tidak karena ada pembelajaran setelahnya, ya tidak apa-apa. Kemudian bisa juga disampaikan di dalamnya di bagian kegiatan akhir atau penutup ini, yaitu materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Misalnya yang selanjutnya itu adalah menentukan jaring-jaring kubus dan balok, maka apa nih yang perlu dibawa besok? Itu disampaikan di RPP juga, sehingga RPP-nya lebih lengkap dan sistematis. Selanjutnya, poin berikutnya yaitu sumber belajar, alat dan bahan, media pembelajaran. Silahkan dituliskan apabila dibutuhkan. Maksud saya, intinya adalah sumber belajar. Tapi kalau misalnya ada alat dan bahan bisa ditulis, apabila tidak menggunakan alat dan bahan, tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Nah, untuk penulisan sumber belajar, ini penulisannya sama dengan menulis daftar pustaka. Jadi mengacu pada aturan menulis daftar pustaka. Misalnya ini ada penulis, kemudian tahun penulisan, kemudian judul, kota, kemudian penerbit. Nah, ini ditulis seperti menuliskan daftar pustaka. Ini tanpa kurung. Oke, jadi apapun bukunya, baik buku atau diambil dari
situs atau web, silahkan ditulis sesuai dengan penulisan daftar pustaka. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan sesuai yang digunakan ketika pembelajaran tersebut. Jadi misalnya ada kegiatan yang melibatkan psikomotor, membutuhkan alat dan bahan, bisa dituliskan di sini. Kemudian media pembelajaran. Nah, media pembelajarannya sesuai apa yang digunakan. Apabila ada, silahkan ditulis. Apabila tidak ada, tidak ditulis, tidak apa-apa. Selanjutnya adalah penilaian. Nah, penilaian di sini hanya dituliskan penilaian secara garis besar umum. Nanti penilaian lebih detailnya ada di bagian yang lain. Jadi untuk di RPP penilaiannya bisa dituliskan penilaian yang umumnya dulu. Jadi misalnya tekniknya pakai tes, bentuk instrumennya tes kinerja, instrumen yang dipakai, nah nanti ada dilampirkan. Jadi tidak perlu dibahas terlalu detail di dalam RPP. Selanjutnya adalah pengesahan. Nah, ini buat pembelajaran. Pengesahan tidak boleh diletakkan sendirian dalam satu lembar seperti ini, tapi harus terkait pada bahasan sebelumnya. Nah, begini. Jadi yang tadi itu contoh salah. Nah, harusnya seperti ini. Jadi dia tidak boleh sendiri di halaman sendiri untuk pengesahan. Hal ini mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi nanti pengesahan bisa digunakan untuk dokumen yang lain sehingga untuk pengesahan apapun bentuk dokumen yang harus kita sahkan dia tidak boleh berdiri sendiri dalam satu lembar. Oke, demikian untuk penulisan penyusunan RPP dari awal kemarin di part 1, kemudian part 2, dan yang terakhir di part 3. Silahkan diperhatikan, kemudian silahkan dipraktikkan untuk membuat RPP yang baik, sistematis, dan lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum.